Halo saudara, selamat datang lagi di Sela. Apa kabar setiap saudara? Saya berdoa dan percaya setiap saudara tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita membawa Sela kita di dalam doa. Bapa, kami mau membawa waktu ini untuk Tuhan sendiri yang bekerja beracara melebihi apa yang manusia sanggup lakukan. Mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa supranatural. Apapun yang kami sedang perlukan di hari-hari ini, biar Kau menyatakan hikmat, kekuatan, dan kuasa-Mu, sehingga setiap kami boleh percaya dan boleh semakin dikuatkan iman kami bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Sela ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, here's my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, here's my song. 'Cause you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, let the king of my heart be the wind inside my sails, the echo in the waves. Oh, here's my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, here's my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. You're never gonna let me down. 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 'Cause you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, here's my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, here's my song. Kata hubungan atau dalam bahasa Inggrisnya relationship, di hari-hari ini khususnya di dunia sosial media sering mengacu secara khusus kepada status hubungan percintaan. Seperti contohnya statusnya single, married, atau in a relationship, atau kalau nggak jelas biasanya ditulis complicated. Namun tentu saja kata ini mengandung arti yang jauh lebih luas ketimbang status hubungan romantisme semata.
Di dalam jemaat ini kita memiliki moto discipleship is relationship, atau pemuritan adalah hubungan, di mana esensi pemuritan adalah hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama orang percaya, dan juga hubungan dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Di dalam kehidupan sosial kita memulai hubungan dengan keluarga inti kita, dan kemudian dilanjutkan ke dalam hubungan di lingkup yang lebih luas, seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, hubungan kerja, hubungan komunitas atau organisasi, dan lain sebagainya. Saya mau memulai dengan mengatakan bahwa pencipta dan penggagas utama dari segala jenis hubungan adalah Tuhan. Di mana Allah yang Esa atau satu di dalam ketritunggalannya bisa memiliki hubungan di antara tiga pribadi Allah yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana tiga pribadi itu berhubungan dan berperan di dalam penciptaan. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah, yaitu Allah Bapa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah, yaitu Allah Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman itu adalah Allah Putra, Sang Firman Allah yang ribuan tahun kemudian menjelma menjadi pribadi Yesus Kristus. Contoh lain tentang Allah Tritunggal yang berhubungan satu dengan yang lain bisa kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ayat 16. Aku di sini adalah Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa, yaitu Allah Bapa, dan Ia, yaitu Bapa tadi, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, ini adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, sebelum manusia diciptakan, Allah Tritunggal telah memiliki hubungan di antara pribadi Allah tersebut. Sehingga pernyataan Allah adalah kasih bisa masuk akal di dalam konsep Tritunggal ini, di mana kasih haruslah memiliki objek untuk dikasihi. Dan karena Allah secara hakikat adalah Allah yang relational, maka Allah pun menghendaki ciptaannya, khususnya manusia, memiliki sifat yang relational juga. Dan di dalam konteks Allah yang relational inilah kita bisa memahami hukum yang utama dan yang terutama yang Tuhan Yesus katakan di Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Mari kita baca. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama haruslah didasarkan pada kasih, bukan pada peraturan atau kewajiban. Hukum utama dan terutama bukanlah taatilah Tuhan Allahmu atau berbuat baiklah kepada sesamamu. Hukum yang utama dan terutama bukanlah sembahlah Tuhan Allahmu atau tolonglah sesamamu. Hukum yang utama dan yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan namanya hukum saudara, maka pastilah mengandung konsekuensi. Jika kita menaatinya maka kita beroleh manfaat, dan sebaliknya jika kita melanggarnya akan berakibat kerugian bagi kita. Loving God, loving people, itu adalah dasar dari semua hukum dan perintah yang ada di Alkitab. Hukum utama dan terutama ini secara sempurna digambarkan di kayu salib, sarana kematian Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Salib melambangkan hubungan vertikal antara Allah dengan manusia dan juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Dan di tengah-tengah persimpangan dari dua arah itu terdapat kasih di tengah-tengahnya. Allah mengasihi manusia dan manusia diperintahkan
untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih inilah yang menjadi pusat atau dasar dari semua hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama, saudara. Setiap hubungan yang benar selalu dimotivasi dan dilakukan di dalam kasih. Yang menarik di sini adalah bahwa hubungan vertikal kita dengan Allah itu menyangga hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Hubungan kasih timbal balik kita dengan Allah, yaitu kita menerima kasih-Nya dan kita menyatakan kasih kita kepada Allah, adalah sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Jika hubungan vertikal kita dengan Allah kuat, maka semua hubungan horizontal seperti hubungan kita dengan orang tua kita, kalau kita orang tua kita dengan anak kita, dengan adik atau kakak kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara seiman, dengan mereka yang masih belum kenal Tuhan dan lain sebagainya, pada akhirnya akan fall into place, akan mengikuti dengan sendirinya. Saudara, seringkali gesekan dan konflik dalam hubungan dengan sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Allah. Sepanjang hubungan kita dengan Tuhan kuat, maka akan mudah bagi kita untuk bisa sabar dengan orang-orang yang menyebalkan. Kita lebih mudah taat kepada orang tua atau otoritas kita. Akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengampuni, kita bisa lebih mudah memiliki belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Akan lebih gampang, lebih mudah untuk kita melakukan one-to-one dengan orang, hadir dalam pertemuan live group, melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Karena semuanya adalah hasil dari hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Saat ini izinkan saya bertanya kepada saudara, bagaimana status hubunganmu dengan Allah? Biarlah pertanyaan ini menjadi bahan perenungan kita di hari-hari ini. Mari kita membaca Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Konteks ayat-ayat ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang mana mereka sangat taat beribadah, sangat rajin melayani Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hatinya tidak ada kasih kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan tapi tidak memiliki hubungan kasih dengan Dia. Ayat ini tetap berlaku dalam kehidupan kita karena kalau kita tidak berhati-hati, saudara, kita pun juga bisa jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita ingat Tuhan Yesus juga pernah menegur jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang kedua. Aku tahu apa yang kalian buat, kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan, sudah kalian uji. Dan kalian dapati bahwa mereka pembohong. Ayat yang ketiga. Kalian sabar dan kalian menderita karena aku dan kalian tidak putus asa. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa sibuk melakukan banyak hal yang baik untuk tujuan yang baik, namun di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan tidak baik karena hati kita tidak baik. Kita bisa melakukan banyak pelayanan kasih tapi tanpa memiliki kasih kepada Tuhan, dan di hadapan Tuhan itu adalah kejatuhan yang sangat dalam. Umumnya kita memandang kejatuhan yang dalam adalah jika seseorang percaya jatuh dalam dosa imoralitas atau keuangan. Namun kejatuhan yang dalam menurut Tuhan Yesus adalah saat kita tidak lagi mengasihi Tuhan sebagaimana kita dahulu mengasihi Dia. Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, yaitu dengan segenap keberadaan kita. Jika kita gagal melakukannya, kita sudah jatuh. Kita tidak memiliki hubungan yang Tuhan mau
untuk kita miliki dengan Dia. Saudara, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita bukanlah semua bentuk kerja keras pelayanan, hasil pencapaian dan perbuatan kebaikan kepada sesama, walaupun itu semua tentu saja hal yang baik. Yang Tuhan jauh rindukan adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu untuk datang mendekat kepadanya, hati yang lemah lembut, yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, hati yang mau ditegur, mau diubah. Bukan berarti dia harus selalu baik atau sempurna, tidak saudara. Tapi saat dia jatuh atau dia tidak taat, dia selalu akan memilih untuk datang kembali dan kembali mengasihi Tuhan. Izinkan saya kembali bertanya, bagaimana status hubungan kasih saudara dengan Tuhan? Saya akan mengakhiri Sela pada hari ini dengan mengulangi 2 hal dari kitab Wahyu pasal 2 tadi tentang apa yang perlu kita lakukan jika kita kehilangan kasih kita yang semula dengan Tuhan, jika kita sudah jatuh begitu dalam. Yang pertama adalah kita perlu bertobat. Bertobat berarti pikiran yang diubahkan, di mana kita harus berpikir bahwa apa yang kita alami ini adalah sebuah kejatuhan, hal yang serius, hal yang kejatuhan yang sangat dalam. Dan kita harus memiliki pemikiran, pengertian bahwa kasih kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak ketimbang segala jenis pelayanan dan perbuatan baik kita. Tentulah kita juga harus bertobat atau meninggalkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena salah satu sifat dosa adalah membuat hati kita menjadi keras dan membuat kita sulit untuk kembali mengasihi Tuhan, saudara. Dan hal kedua adalah mari kita melakukan hal-hal yang dahulu kita lakukan di awal-awal kita mengasihi Tuhan. Saya bertobat lahir baru di masa belum ada YouTube, belum ada WhatsApp dan berbagai jenis sosial media. Saya sempat berpikir bahwa dulu itu lebih mudah meluangkan waktu dalam doa dan firman. Enggak terlalu banyak gangguan, godaan, distraction seperti yang kita alami sekarang ini. Namun tahukah saudara bahwa Allah tetap sanggup menolong saudara kapanpun dan dimanapun saudara berada. Allah yang menolong Yusuf saat dia masih bersama keluarganya di Kanaan adalah Allah yang sama yang menolong dia saat dia sendirian di Mesir. Allah yang menolong Daniel di Yehuda adalah Allah yang sama yang menolong dia di Babel. Jika saudara rindu untuk kembali kepada kasih yang semula dengan Allah, Allah pasti sanggup menolong saudara. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk saudara belajar menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, yang merintangi hubungan saudara dengan Tuhan. Barangkali saudara perlu matikan sejenak HP saudara dan mulai berbicara dengan Tuhan sebagaimana saudara adanya. Dan sama seperti kita pasti akan memberikan waktu dengan sesuatu atau seseorang yang kita anggap penting, maka kita pun harus menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena dialah sebenarnya yang terpenting di dalam hidup kita. Dialah Allah kita, Bapa kita, kekasih jiwa kita, dan juru selamat kita. Saudara mungkin bisa mulai mendengarkan lagu penyembahan, masuk dalam hadiratnya, baca kembali Alkitab saudara, dan izinkan kebenarannya masuk ke dalam hati saudara. Oleh anugerahnya saya percaya Tuhan akan menaruh kemauan dan juga kerinduan di dalam hati setiap saudara, untuk saudara datang kepadanya, dan Tuhan akan memulihkan kembali hubungan kasih saudara dengan Dia. Mari kita berdoa saudara. Tuhan tolong setiap kami untuk terus memiliki hubungan kasih dengan-Mu. Kayak bertobat Tuhan jika ada di antara kami yang karena kesibukan, pekerjaan, pelayanan atau hal yang lain, kami meninggalkan kasih kami yang semula dengan Engkau. Bawa kami Tuhan kembali kepadamu, kepada kasih, kepada Allah yang sejati yang tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Dan saat kami kembali mendekat kepadamu, kami percaya Engkau akan mendekat kepada kami. Dan biarlah kasih kami kembali menyala padamu. Lord, light the fire again. Nyalakan kembali api kasih di dalam setiap hati kami. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.